Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian ya, syukur alhamdulillah ya, kali ini kita dapat bertemu kembali di dalam suatu kegiatan kajian ulumul Quran ya, yang di dalam hal ini kami mengetengahkan kitab Mabahis fi Ulumul Quran karya Syekh Manna Khalil Qattan. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang definisi Al-Quran, nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat daripada Al-Quran itu ya. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas tentang perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Nah, pertama mungkin sebagai suatu pengantar perlu dijelaskan di sini kenapa hal ini harus dibahas. Kenapa pembahasan tentang perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi itu harus dibahas. Karena begini, di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan kehendaknya sendiri, berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi Nabi itu berbicara itu berdasarkan wahyu yang dibimbingkan, berdasarkan bimbingan Allah melalui wahyu ya, atau revelation, melalui revelation atau wahyu. Nah, kemudian begini. Nah, juga di dalam beberapa hadis itu ada memang hadis yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Nabi Muhammad itu berbicara qala Allah Ta'ala atau qala Ta'ala, tapi yang dibicarakan bukan Quran. Karena kita pada pertemuan sebelumnya itu sudah membahas bahwa Al-Quran itu, setiap Al-Quran datang, itu para sahabat itu dipanggil. Para sahabat, beberapa orang, bisa 10 orang, 5 orang atau 4 orang, pokoknya lebih daripada satu. Itu dikumpulkan dan dibicarakan, ini ada wahyu turun, yang bisa mencatat silakan catat, yang bisa menghafal silakan menghafal, itu Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi itu kan langsung Allah berfirman begini, Allah mengatakan begini. Nah, oleh karena itu di sini harus kita mengerti apa perbedaan tentang antara Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan, kalamullah al-munazzal yang kemarin kita bahas, dengan hadis, yakni pembicaraan Rasulullah, yang mana di sebagian waktu itu juga mengaitkannya dengan bahwa yang berbicara adalah Allah, tapi itu tidak termasuk di dalam kategori Al-Quran. Oke, kita langsung saja menuju kepada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal Quran wal hadis al-qudsi. Ya. Perbedaan al-farqu, perbedaan bainal Quran, di antara Al-Quran, wal hadis qudsi dan hadis qudsi, wal hadis an-nabawi dan hadis nabawi. Sabaqa ta'rif al-Quran, pengertian Al-Quran telah berlalu kita bahas. Sabaqa ta'riful Quran, pengertian atau definisi Al-Quran telah lalu kita bahas. Itu maksudnya sabaqa. Ini kata sabako itu telah lalu, telah berlalu, telah lewat, atau telah pernah. Misalkan kita melihat ya kita akan mengatakan saya pernah belajar di sana. Itu kata sabako dipakai. Sabako lana at-ta'allum hunak. Sabako lana, kami pernah ta'allum belajar hunaka di sana.
Itu sabako. Kata sabako di sini berarti telah lalu, telah lewat. Sabako ta'riful Quran, telah lewat, telah berlalu pembahasan mengenai definisi Al-Quran. Walikai na'rifu, dan supaya kita mengetahui al-farqa perbedaan bainahu di antara Al-Quran wa bainal hadis dan di antara hadis al-qudsi, hadis qudsi, wal hadis an-nabawi dan hadis nabawi. Nu'ati, kita mendatangkan at-ta'rifaini, suatu pengertian, dua pengertian al-atiyaini sebagaimana berikut. Walikai na'rifu, dan supaya kita mengetahui al-farqa, suatu perbedaan bainahu di antara Al-Quran wa bainal hadis qudsi dan di antara hadis qudsi, wal hadis an-nabawi dan hadis nabawi. Nu'ati, nu'ti, kami memberikan at-ta'rifaini, suatu dua definisi al-atiyaini berikut ini. Pertama dibahas al-hadis nabawi. Hadis nabawi. Apa itu hadis nabawi? Al-hadis nabawi, al-hadis, kata al-hadis dari kata hadasa, al-hadis fil lughati, di dalam bahasa, diddul qadim, adalah lawan dari kata al-qadim. Kalau al-qadim itu artinya yang telah lalu, telah terdahulu. Kalau al-hadis artinya yang masih baru. Tadi al-qadim itu artinya sesuatu yang sudah lama, sudah terdahulu. Kalau al-hadis artinya baru. Wa yutlaku, dan itu dikatakan, wa yuradu bihi, dan dikehendaki dengan penyebutan al-hadis itu, kullu kalamin, setiap pembicaraan atau perkataan, yatahaddatsu bihi, yang baru diucapkan, wa yunqalu, wayangkulu, dan ditransmisi, wayangkulu wayablugul al-insan, dan ditransmisikan serta disampaikan oleh manusia, min jihati sam'i, dengan cara mendengar, awil wahyi, atau dengan cara pemberian pesan, awil wahyi, atau secara ilhami, fi yagdotihi, di dalam suatu keadaan sadar, au mana fi yagdotihi, di dalam kondisi sadarnya, au manamihi, atau sedang tidur. Ya, maksudnya apa? Bahwa al-hadis itu adalah secara bahasa adalah diddul qadim. Dia adalah lawan daripada kata terdahulu, berarti dia masih baru, sesuatu yang baru. Hadis itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Wa yutlaqu wa yuradu bihi kullu kalamin yatahaddatsu bihi wa yanqulu wa yablughu al-insan. Wa yunaqqilu wa yuballighu al-insan. Ya. Dan kata hadis ini disebutkan untuk menghendaki makna setiap perkataan yatahaddatsu bihi, yang dibuat perbincangan dengannya, wa yunaqqilu, dan ditransmisikan, wa yuballighu, dan disampaikan al-insan oleh manusia, min jihati sam'i, dan dengan cara mendengar, awil wahyi, atau pengilhaman, fi yaqdotihi, di dalam suatu keadaan sadar, wa manamihi, atau dalam kondisi tidurnya. Wa bihadzal makna, dan dengan makna ini, sumiyal Quran hadisan, maka Al-Quran itu juga disebut hadis, ya. Ya, secara bahasa Al-Quran itu juga disebut hadis. Kenapa? Karena itu, ya, sesuatu hadis itu digunakan untuk menyebutkan semua kalam, semua perkataan yatahaddatsu bihi, yang baru datang, yang dibuat perbincangan, wa yunaqqilu wa yuballighu insan, dan disampaikan oleh manusia, min jihati sam'i, dengan cara mendengar, awil wahyi, atau karena pewahyuan, fi yaqdotihi, di dalam kondisi sadar, au manamihi, atau kondisi tidur. Nah,
Karena itu juga adalah hadis itu secara bahasa itu disebutkan bagi semua perbincangan yang disampaikan oleh manusia, ditransmisikan oleh manusia dengan cara mendengar atau melalui cara pewahyuan, pengilhaman, fi yaqdatihi di dalam kondisi sadar, atau manamihi atau kondisi tidur, maka dengan demikian sumiyal Quran, maka Al-Quran itu juga dikatakan sebagai hadis. Nah, terus nih, contohnya di dalam surat At-Tur ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Waman asdaqa minallahi hadisa. Waman, dan siapa asdaqa yang lebih jujur minallahi daripada Allah. Waman, dan siapa asdaqa yang lebih benar minallahi dari Allah. Apanya yang paling benar? Hadisan, pembicaraannya. Hadisan, pembicaraannya lah. Nah, di sini kalau kita mengatakan pembicaraan Allah, dalam konteks ini sebenarnya hadisan itu ya maksudnya Al-Quran, dalam tafsirnya itu adalah Al-Quran. Wasummiya, dan dikatakan ma yahdasu bihil insan. Wasummiya, dan dikatakan hadis juga apa? Ma, sesuatu, yuhaddisu, yang dikatakan bihi dengannya, yang mengatakan bihi al-insan, yang manusia mengatakan dengannya, fi naumihi di dalam tidurnya. Wa 'allamani min ta'wilil ahadits. Oh, sebenarnya penerjemahannya keliru. Wa summiya, dan dinyamakan juga hadis. Wa summiya, dan dinyamakan hadis pula apa? Ma, sesuatu, yahdasu, yang terjadi, bihi, yahdasu bihi, yang terjadi, bihi al-insan, yang terjadi, bihi yahdasu ma yuhaddisu bihil insan, apa yang diceritakan oleh manusia, fi naumihi, di dalam tidurnya. Penerjemahannya wasummiya ma yuhaddisu bihil insan fi naumihi, dan dikatakan hadis pula apa yang diceritakan manusia, fi naumihi, di dalam tidurnya. Contohnya di dalam surat Yusuf, wa 'allamani min ta'wilil ahadits. Nah, mimpi itu, mimpi. Wa 'allamani, dan Allah memberitahukan saya, min ta'wilil ahadits, dari takwil mimpi. Itu Yusuf, ceritanya Yusuf ketika dia mengatakan bahwa saya oleh Allah dikaruniai untuk bisa mentakwil mimpi. Nah, al-hadis di situ adalah mimpi karena peristiwa yang dialami di waktu tidur. Oke, itu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa Al-Quran itu hadis karena itu disampaikan oleh manusia dan juga didapatkan oleh manusia, baik di masa sadar maupun ketika sedang tidur, melalui jalur pewahyuan maupun dari jalur pendengaran. Wal ahadisu fil istilah, wal hadisu fil istilah, dan hadis fil istilah di dalam definisi operasionalnya adalah ma'udhifa ilan nabi. Ma'udhifa, apa yang udhifa, yang disandarkan ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ketetapan, au sifatin, atau sifatnya. Wal hadisu fil istilah, hadis dalam istilahnya adalah ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang dikaitkan, dikoneksikan, disandarkan, bukan disandarkan, ma'udhifa, apa yang dihubungkan, dikoneksikan, dikaitkan, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaitkan dari segi sudut pandang apa? Min qaulin, dari pembicaraannya Nabi, au fi'lin, atau perbuatan Nabi, au takririn, atau ketetapan Nabi, au sifatin, atau sifatnya Nabi. Maksudnya adalah setiap pembicaraan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat-sifat yang berkaitan dengan Nabi itu disebut sebagai hadis. Fal qaul. Nah, contoh hadis yang qauliyah, contoh hadis yang berupa perkataan Nabi adalah qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, semua amal adalah berdasarkan bergantung kepada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, itu salah satu contoh hadis qauliyah. Nah, ada juga hadis yang fi'liyah, hadis yang berupa Nabi tidak mengatakan, tapi berdasarkan pada apa yang Nabi kerjakan. Tidak dikatakan oleh Nabi, namanya hadis fi'liyah. Apa? Kalladhi sabata min ta'limihi. Kalladhi seperti apa sabata yang telah tetap min ta'limihi dari pembelajarannya Nabi li ashabihi kepada para sahabatnya, kaifiyatas shalah, tata cara salat. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis rawahul Bukhari. Jadi Nabi itu pernah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ketika Nabi itu ada seorang sahabat Nabi atau beberapa orang atau semua sahabat Nabi yang ingin belajar sholat, dia disuruh ikut. Kamu kalau mau tahu caranya sholat, ikut saya, sholat jamaah ya. Kalau saya tirukan, apa yang saya kerjakan kamu tirukan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, setelah selesai Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu loh, sholat itu kayak tadi itu loh. Tiru saya. Nah, berarti hadis-hadis tentang sholat itu hadis fi'liyah. Bagaimana caranya ruku? Harus Nabi yang ruku, ditirukan oleh sahabat. Sahabat mengajarkan caranya ruku kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan ruku kepada para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in belajar ruku, mengajarkan ruku kepada ulama setelahnya. Begitu, ruku, sujud, i'tidal, itu semuanya hadis fi'liyah. Karena Nabi tidak menerangkan hal itu. Nabi cuma suruh, tirukan saya. Kalau kamu mau sholat, tirukan saya. Rukuk bagaimana, sujud bagaimana. Nah, sesuatu yang gak jelas kadang-kadang sahabat bertanya. Seperti hadis ya, hadis di dalam rawahu Bukhari Muslim itu yang mengatakan, karena Nabi idza kabbara minas sholati sakata hunayyata. Nabi itu kalau setelah takbir meneng sebentar, diam sebentar. Lalu kemudian setelah sholat, sahabat tanya, Nabi jenengan itu kalau sholat setelah Allahu Akbar kok meneng, kok diam? Apa yang dibaca? Katanya Nabi, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ursilni min khotoyaya bil ma'i wasyarji wal barad. Itu doa iftitah dalam versi yang lain. Macam-macam doa iftitah itu ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ursilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu salah satunya. Ada yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan sebagainya. Ada yang kabira, ada yang wajjahtu, ada yang Allahumma ba'id baini. Nah, walhasil semua praktek sholat itu adalah berdasarkan hadis fi'liyah, hadis yang disandarkan pada perbuatan Nabi. Nabi tak pernah menerangkan itu. Bilangnya cuma shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu sholat, tirukan saya. Wa ma sabata min kaifiyati hajjihi, dan apa yang telah ditetapkan min kaifiyati hajjihi dari cara hajinya Rasulullah. Nabi berhaji, mempraktekkan, maka dia dipraktekkan juga. Waqad qala, dan Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Khudu, ambillah anni daripada saya, manasikakum, ibadah haji kalian.
Itu contoh hadis fi'liyah. Hadis tentang haji, hadis tentang sholat. Wal iqrar dan ketetapan seperti ka'ayyaqra'a amron alimahu an ahadis sohaan al ka'ayyukirroh seperti ketika Nabi itu menetapkan amron suatu perkara alimahu yang ia ketahui an ahadis sahabati dari salah satu sahabat min qaulin aw fi'lin dari ucapan atau perbuatannya, ya, sesuatu yang diketahui oleh Nabi dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Sawa'un akana dzalika fi hadratihi, baik itu di depannya sallallahu alaihi wasallam atau fi waibatihi, atau Nabi sedang tidak ada. Summa ballawahu, kemudian disampaikannya hal itu kepada Rasulullah. Ya. Kalau ketetapan itu adalah suatu perkara dilihat oleh Nabi, ada sahabat yang mengatakan atau mengerjakan, atau Nabi tidak melihat di depannya, akan tetapi disampaikan oleh sahabat yang lain bahwa ada sahabat yang mengatakan sesuatu atau sahabat melakukan sesuatu. Disampaikan begitu, kemudian Nabi itu diam, ya. Nabi diam, mendiamkannya, tidak menjawab apa-apa. Lah, itu berarti Nabi menetapkan bahwa hal itu boleh. Wa min amsilatihi, dan salah satu contohnya aklud dob adalah memakan biawak alama idatihi, di atas alama idatihi pada hidangan Rasulullah. Ada orang bawa daging biawak nyampe, bahasa Jawanya nyampe, biawak. Nabi ditanya, bolehkah makan ini Nabi? Nah, itu Nabi tak jawab. Tapi sahabatnya makan, selesai makan. Lama-lama makan sahabat itu. Dimakan itu, dog itu namanya, biawak itu dimakan, nyampe itu oleh sahabatnya itu. Kalau Nabi diam aja. Lah, kalau tidak boleh mesti dilarang. Tapi nyatanya tidak dilarang, ya berarti boleh. Nah, tapi Nabi nggak makan, tidak makan pun kalau tidak dilarang, ya tidak apa-apa. Paling ya Nabi juga tidak senang biawak. Oke. Wa ma rawa min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu yang telah diriwayatkan min anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan, mengutus seseorang ala sariyatin ke dalam peperangan, ke dalam peperangan, wa ka'ayyaqra'ah, atau wa ka'ayyaqra'ah, atau seseorang wa ka'ayyaqra'ah, atau seorang membaca li ashabihi, sahabatnya fi sholatihi, di dalam sholatnya, fayahtamu, dan dihatamkan, qul huwallahu, fayahtamu qul huwallahu ahad, dan dia membaca qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lahu alaihi salatu wassalam. Falamma raja'u, dan ketika mereka kembali, nah, ini gitu. Wa maruya, dan apa yang diriwayatkan min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin, ya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ala sariyatin, ke peperangan. Wa kana yaqra'u li ashabihi, wa kana, bukan wa ka'ayyaqra'ah, bukan hamzah. Wa kana yaqra'u li ashabihi, dan seorang yang diutus tadi membaca li ashabihi, bagi para sahabatnya, fi sholatihi, di dalam sholatnya itu, saya tamu qul huwallahu ahad, dia itu terus saja membaca qul huwallahu ahad. Setiap sholatnya itu baca, setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sholat muncul membaca qul huwallahu ahad. Jadi sholat itu seperti orang tarawih itu,
Qul huwallahu ahad, samad lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah baca surat yang lain, yang dibaca qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, ketika tentara perang itu kembali, dakaru, mereka menuturkan keadaannya itu, dzalika, keadaannya itu, lahu, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena si sahabat yang diutus ini ketika ngimami itu kok dia baca qul huwallahu ahad terus, maka temannya itu temannya itu rombongan atau tentara perang itu melaporkan ke Nabi. Nabi, ini utusan ini yang jenengan utus ini kalau ngimam itu pakai qul huwallahu ahad terus, tidak pernah pakai surat yang lain. Falamma raja'u dzakaru dzalika lahu alaihi salatu wassalam faqala salu. Nabi berkata kepada tentara itu, kamu tanyakan, saluhu, tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in, kenapa hal itu, yasna'u dzalika, kenapa berbuat seperti itu, kenapa dia kok kalau sholat baca qul huwallahu ahad terus. Fasa'alu, maka para tentara itu bertanya kepada si orang yang ngimami tadi. Faqala, maka orang yang ngimami tadi menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena di dalam surat itu terdapat sifatnya Allah yang maha pengasih. Wa ana uhibbu, dan saya suka an aqra'ah biha, membacanya. Karena di sana ada sifat Rahman, sifatnya Allah yang Maha Pengasih, yang saya senang membacanya. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, akhbiruhu, kabarkan, beritahukan kepada dia, annallaha yuhibbuhu, bahwasanya Allah mencintainya. Jadi Nabi tidak pernah mengerjakan, Nabi juga tidak pernah menganjurkan kalau kamu sholat bacalah qul huwallahu ahad. Tapi ada seorang sahabat kalau ngimami baca qul huwallahu ahad terus. Dia tidak dikatakan membaca qul huwallahu ahad, tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah. Tidak pernah dianjurkan, berarti bukan hadis qauliyah. Begitu juga tidak pernah dilakukan. Nabi itu kalau sholat membaca qul huwallahu ahad terus itu tidak pernah. Berarti bukan hadis fi'liyah. Tapi ada sahabat yang melakukan itu, dilaporkan oleh sahabat yang lain, lalu Nabi setuju. Ini namanya hadis takririah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasifatu, dan yang dimaksud dengan sifat, tadi kan pengertian hadis adalah min qaulin, dari perkataan, wa fi'lin, dan perbuatan, wa takririn, dan penetapan, wa sifatin, dan sifatnya Rasulullah. Nah, yang dimaksud di sifat di sini adalah wasifatu, yang dimaksud dengan sifat adalah kamaruya, seperti apa yang diriwayatkan, min annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana daimul bashar sahulal khuluqi layyinul janib laisa bifadin wala ghalidin wala dhakhabin wala fahash wala ayyab, bahwa Nabi itu adalah orang yang pribadi yang lurus, akhlaknya mulia, layyinul janib, pribadi yang halus, laisa bifadin wala ghalid, tidak angkuh, tidak keras hati, dan tidak wala ghalid, walidul qalbi, tidak keras hati, wala sukhab, wala fahash, wala ayyab. Oke ya. Kita cari, ada beberapa kata yang misalkan di sini unik dan kita belum pernah, kita cari di dalam suatu kamus. Ini ada kamus Idris Al-Marbawi, Arab Melayu. Kamus Idris Al-Marbawi ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi, kamus Arab Melayu. Nah, ini baik sebenarnya bagi pembelajar. Nah, saya melihat bahwa kamus ini juga, kamus Idris Al-Marbawi ini sebenarnya, ini kamus Idris Al-Marbawi, Arab Melayu, Bikolam Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Ini ada 2 juz. Nah, ini saya melihat bahwa Syekh Idris Al-Marbawi dalam kamus ini adalah di dalam rangka belajar juga, ketika beliau mungkin belajar kitab
lalu dia menempuh setiap kata-katanya, beliau terjemahkan dan cari terjemahannya dan disalin menjadi satu kamus ini. Nah, saya kira ini sangat baik ya sebagai suatu upaya dari suatu pembelajar ya. Bahwa kita ketika belajar kita tuh harus telaten ya. Telaten mencari maknanya. Oh, lafaz ini maknanya ini, lafaz ini maknanya ini. Terus kita catat, telaten mencatat. Dan saya melihat juga di dalam ini terdapat gambar-gambar ya. Jadi tidak hanya menuliskan, tapi mencari gambar-gambarnya sejauh dimungkinkan. Nah, saya kira hal itu juga baik ya dilakukan sekarang, apalagi di masa sekarang ini sudah informasi, teknologi dan juga sudah melebihi daripada zaman dulu. Nah, itu saya kira perlu. Nah, oke, kita ini ada suatu perkataan. Kamaru ya min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada imul bashar. Daimul bashar. Sahulal khuluq, layyinul janib. Laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhab wala fakhash. Sakhab, kita jadi sakhab. Oh, wala sakhab dan tidak suka membentak. Wala sakhab tidak suka membentak. Wala fakhash. Fakhash. Fahash itu mubalaghah dari kata fahsya. Fahsya itu maksiat. Fala fahash dan tidak suka menjelek-jelekkan orang. Laisa bifaddin tidak suka keras hati, wala walidin dan tidak keras hati, wala sakhab dan juga tidak suka membentak, wala fahash dan juga tidak suka menjelek-jelekkan orang, wala ayyab dan tidak suka mengumbar aibnya orang. Itu perkara ya. Kalau sekarang ini aibnya sendiri saja diumbar. Ada aib diumbar-umbar. Bismillah itu fahash ya. Ya ini contoh dari hadis yang dari sifat ya, sifatnya. Jadi ada orang mengabarkan sifatnya Nabi itu tidak keras hati, dia halus dalam budi pekertinya, perangainya halus, budi pekertinya baik, tidak suka membentak, wala fakhas tidak suka menjelek-jelekkan orang, wala ayyab tidak suka mengumbar keaiban aibnya orang. Nah, itu suatu kabar tentang sifatnya Nabi, itu juga hadis ya. Juga hadis. Tetapi kalau di dalam ulama usul fikih yang sifat ini tidak termasuk sebagai hadis. Sifat ini diakui sebagai hadis itu bagi ulama ahli hadis ya. Tapi kalau ulama usul fikih itu sampai takrir saja. Jadi
ma udifa ila kullu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifat aw takririn aw sifatin aw takririn min qaulin aw fi'lin aw takririn. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi itu adalah menurut ulama ahli usul fikih itu adalah hukum gitu. Tapi menurut ulama hadis, sifat-sifatnya Nabi itu juga dianggap sebagai hadis. Maka para ulama hadis biasanya harus memiliki suatu sifat budi luhur yang baik. Al hadis qudsi. Hadis qudsi. Arafna makna hadis luwatan. Kita telah mengetahui makna hadis, maknanya hadis luwatan secara bahasa. Wal qudsiyu dan lafaz qudsi nisbatun ilal quds adalah penisbahan kepada kata al-quds. Qudsiyun yaknya itu ya nisbah dari kata al-qudsu. Qudsu artinya qodasa. Qodasa itu artinya suci. Al-hadis qudsi berarti kabar suci. Secara bahasa begitu. Wahia nisbatun dan wahia nisbatun dan kata al-quds ini adalah al-qudsi itu adalah nisbatun suatu penisbahan, penisbatan, pembangsaan. Tadullu ala ta'di yang menunjukkan suatu pengagungan, pemuliaan. Li'anna madatal kalimah karena materi pembicaraan dalatun menunjukkan alat tanzih di atas kesucian, wa tathhir dan kesucian fil lughati di dalam bahasa. Fat takdis, maka kata takdis itu adalah tanzihun. Kata takdis itu adalah tanzih. Takdis itu pensucian. Kalau takdis itu dari kata qaddasa yuqaddisu takdisan, takdisatan, takdasan, tikdasan, muqaddas. Fat takdis, kata takdis itu adalah bermakna at-tanzih. At-tanzih artinya pembersihan. Fat takdis, maka perkataan takdis itu adalah tanzihullahi ta'ala, Allah pembersihan nama Allah Ta'ala. Wat takdis dan kata takdis itu juga bermakna at-tathhir, pensucian. Wa taqaddasa, lafaz taqaddasa itu bermakna tatahhara. Taqaddasa ay tatahhara. Taqaddasa menjadi suci, ay tatahhara menjadi suci. Jadi kalau qaddasa itu suci, itu kalau taqaddasa mensucikan, takdis masdarnya itu hanya pensucian. Kalau taqaddasa wazannya tafa'ala. Tafa'ala artinya menjadi suci. Taqaddasa menjadi suci, tatahhara menjadi suci. Qala Allah Ta'ala ala lisani malaikatihi. Qala Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman ala lisani malaikatihi berdasarkan menceritakan ucapannya malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini Allah menceritakan ucapan malaikat ketika mau diciptakannya Nabi Adam. Ini ada teman saya mengatakan, loh, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itu kan berarti itu bukan perkataannya Allah, bukan firman-Nya Allah, itu kan perkataannya malaikat. Bukan begitu. Ini Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadi kalau katanya teman saya itu mengatakan, kalau kita mendengar misalkan perkataan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, itu kan perkataan malaikat. Berarti Al-Qur'an itu bukan firman Allah. Karena di situ ada perkataannya malaikat. Bahkan juga ada perkataannya setan juga. Bukan begitu. Itu Allah menirukan, menceritakan ya apa yang dikatakan oleh malaikat dengan kutipan langsung, bahasanya kutipan langsung. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu dan kami nusabbihu bertasbih bihamdika dengan memuji engkau, wa nuqaddisu dan mensucikan laka kepadamu. Al-Baqarah ayat 31. Ay tutahhiru anfusana. Ay nutahhiru yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah nutahhiru kami mensucikan anfusana diri-diri kami laka untuk kamu. Wal hadis al-qudsi fil istilah.
Wal hadis al-qudsi dan hadis qudsi fil istilahi di dalam istilahnya adalah huwa ma yudifuhun nabi, apa yang disandarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilallah kepada Allah taala yang maha tinggi. Ai anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yurwihi, yakni bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yurwihi meriwayatkannya ala annahu min kalamillah, dan bahwasanya itu adalah dari kalamnya Allah. Far rasul rawin, maka dalam hal ini rasul adalah periwayat li kalamillah, bagi ucapannya Allah, bilafdin dengan lafaz min indihi dari sisi Nabi, wa idza rawahu ahadun rawahu an rasulillah, dan ketika diriwayatkan oleh seseorang dia meriwayatkan dari Rasulullah musannadan yang disandarkan ilallah azza wa jalla. Fayaqulu, contohnya hadis qudsi ini adalah fayaqulu, maka Nabi berkata, maka seseorang itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yurwihi, dengan apa yang diriwayatkan an rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla. Au yaqulu, atau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah taala, qala nanti kalau sapa Allah taala akan mengeluh sapa Allah, au yaqulu Allah taala. Jadi maksudnya begini, kalau hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan Nabi dari Allah. Loh, terus apa bedanya dengan Quran? Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Akan tetapi kalau Al-Quran itu lafdzan wa maknan, lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Nah itu, jadi kalau alif lam mim, misalkan Qul huwallahu ahad, nah kan terjemahnya Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Nah, padahal sebenarnya Allah itu kan nyuruh bilang, Qul, katakan Muhammad. Apa yang harus dikatakan Muhammad? Huwallahu ahad. Akan tetapi karena itu Al-Quran, saking itu karena Al-Quran, maka yang dicatat itu bukan huwallahu ahadnya saja, tapi kulnya juga dicatat. Ini padahal sebenarnya yang disuruh katakan, Muhammad, tirukan saya. Kul, katakan tirukan saya. Apa yang ditirukan? Huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad. Tapi kalau dalam Quran, kulnya juga dicatat. Karena Allah mengatakan begitu. Nah, akan tapi kalau hadis qudsi tidak. Ibaratnya begini, Muhammad, sampaikan apa yang saya sampaikan ini. Ibaratnya saya, Pak Kepala Sekolah saya mengatakan, kepala sekolah, Haris, sampaikan kepada guru-guru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Sampaikan, terserah bagaimana caranya. Nah, saya menyampaikan perkataan atau perkataan dari kepala sekolah itu dengan bahasa saya sendiri kepada gurunya, pada seorang guru. Itu hadis qudsi. Akan tetapi kalau Al-Quran beda. Semua lafaz-lafaznya itu, misalkan kalau dicontohkan tadi perintah dari saya tirukan dengan perkataannya persis, perkataannya tanpa yang dikurangi apapun. Itu kalau Quran itu begitu. Tapi kalau hadis qudsi, ibaratnya Allah memberikan pesan, disuruh sampaikan pakai bahasanya Rasulullah sendiri, tidak memakai bahasanya Allah, tidak pakai lafaz-lafaznya min Allah. Jadi bedanya antara hadis qudsi dan hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafdzan wa maknan min Allah, lafaz dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu ada lafaznya dari Nabi, maknanya secara maknawi itu dari Allah. Maka dikatakan qala Nabi, qala Allah Ta'ala. Wa misalul awal, contoh yang pertama. Contoh yang pertama yakni adalah dari contoh dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yurwihi an rabbih. Contohnya hadis yang mengatakan begitu. An Abi Hurairah cerita-cerita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yurwihi an rabbih. Nah ini kata-katanya, pakai kata-kata fi ma yurwihi an rabbih azza wa jalla.
mala'ai la yawiduha nafqatun saha'ul laili wan nahar. Wa misalus sani, contoh yang kedua adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allahu ta'ala. Yaqulu Allahu ta'ala. Nah, ini contoh dari hadis qudsi itu bisa memakai kata fima yurwihi an rabbihi atau bisa kata yaqulu Allahu ta'ala atau qala Allahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allahu ta'ala. Kalau tadi fima yurwihi an rabbihi, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaqulu Allahu ta'ala. Nah, kalau maksudnya apa? Kalau ada kata-kata dalam hadis, kata-kata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yurwihi an rabbihi, berarti itu hadis qudsi. Kalau ada kata-kata Nabi mengatakan qala Allahu ta'ala atau yaqulu Allahu ta'ala, itu berarti hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi, aku berada di antara persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in dzakarani, maka ketika dia mengingatku fi nafsihi, di dalam hatinya, dzakartuhu, maka aku mengingatnya fi nafsi, di dalam diriku. Wa idza dzakarani, dan ketika ia mengingatku fi mala'i dzikratihi, di muka umum, fi mala'in dzakartuhu, maka wa in dzakarani fi mala'in, ketika dia itu mengingatku fi mala'in, di muka umum secara terang-terangan, dzakartuhu, maka saya akan mengingatnya fi mala'in khairin minhu, di secara terang-terangan yang lebih baik daripadanya. Begitu ya. Itu adalah al-farqu bainal Qur'an, bainal hadis nabawi, hadis nabawi dan hadis qudsi. Al-farqu bainal hadis al-Qur'an wal hadis qudsi, nanti kita akan bahas, ada pembahasan lagi al-farqu bainal Qur'an wal hadis qudsi dan al-farqu bainal hadis qudsi wal hadis an-nabawi. Ya. Sementara itu aja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.